Habibie menikmati 50 gagasan brilian sembari mengenang momen kehidupan Eyang. Sebuah persembahan spesial untuk generasi muda Indonesia. Siapa lagi yang diharapkan membangun bangsa Indonesia menjadi masyarakat makmur, adil, sejahtera, dan tentram jikalau bukan anak bangsa? Tak boleh lelah dan kalah. Kita adalah keturunan bangsa pejuang yang tidak mengenal lelah dan kalah. B.J. Habibie. Daftar isi: menerbangkan Indonesia 50 gagasan brilian. Generasi penerus. Padamu Ibu Pertiwi, padamu pahlawan, padamu pejuang, dikenal maupun tidak dikenal, terimalah persembahan kami, generasi penerus karya kami, teknologi canggih umat manusia. Kami kuasai, kami miliki, kami kembangkan, kami kendalikan, mandiri untukmu Ibu Pertiwi. Meneruskan perjuangan masyarakat Indonesia, adil dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Pembangunan berkesinambungan dengan semangat, tekad, tak mengenal lelah, tak mengenal menyerah. Semangatmu pahlawan, pejuang bangsa di bumi Indonesia, di alam baka, kami lanjutkan sepanjang masa. Puisi ini ditulis di ruang kerja Habibie sebagai Direktur Utama IPTN Bandung pada tanggal 19 November 1994 pukul 11.55 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat, sehari sebelum peluncuran roll out penerbangan pesawat terbang N250 garing Gatot Kaca. Menerbangkan Indonesia. 7 hari lagi Indonesia merayakan hari kemerdekaan ke-50 tahunnya yang masyhur disebut dengan Indonesia Emas. 17 Agustus pada tahun itu adalah momen spesial yang disambut gempita oleh anak-anak bangsa. Banyak acara menarik sudah dicanangkan untuk diselenggarakan demi memeriahkan kebebasan yang didapat negara Indonesia dari cengkraman penjajah. Lebih mengembirakan lagi karena pada hari itu, 10 Agustus 1995, jutaan pasang mata akan menyaksikan pesawat pertama karya anak negeri yang melintasi angkasa biru bumi Pertiwi. Hari di mana akan menjadi pembuktian bagi Habibie dan seluruh tim di IPTN bahwa penggodokan N250 garing Gatot Kaca telah sejak 10 tahun yang lalu benar-benar bisa menerbangkan Indonesia ke kancah internasional dan menjadi bagian dari negara yang memiliki penguasaan teknologi tinggi yang mumpuni. Pada duha hari Kamis pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, dengan cuaca cerah dan hangat itu, pesawat N250 garing Gatot Kaca tengah bersiap. Ribuan warga yang datang langsung ke lapangan udara Hussein Sastra Bandung maupun yang hanya bisa memantaunya dari layar televisi pastilah memiliki harap-harap cemas terakut dalam hidupnya pada hari itu. Tetapi tidak dengan pilot penguji Erwin Danuwinata dan co-pilot Sumarwoto yang justru tersenyum sebentar lalu berdoa sebelum memulai salah satu hari paling bersejarah dalam hidup mereka, menerbangkan pesawat pertama karya anak negeri. Dilintasinya setengah landasan pacu, mengambil ancang-ancang untuk mengangkat roda depan, lalu roda belakang, dan tak lama kemudian melesatlah ia ke angkasa biru. Membelah awan, menembus angin, gagah mengarungi langit Indonesia dengan kecepatan hampir 200 knot. Seketika riuh syukur, ucap hamdalah, pekik haru takbir, rangkulan selamat, jabat tangan, optimisme, air mata keharuan, dan loncatan girang, semua berpadu mengiringi keberhasilan Habibie dan segenap insinyur IPTN. Ribuan bahkan jutaan pasang mata dari rakyat Indonesia berbinar terang. Harap-harap cemas yang sedari tadi mendera berubah menjadi kegembiraan dan kesyukuran. Lapangan udara Hussein Sastra Negara sontak terasa sesak dengan keharuan, tetapi di saat yang sama juga terasa lapang dengan optimisme dari seluruh yang hadir. Presiden Soeharto beberapa kali bahkan terlihat menyeka air mata harunya dengan sapu tangan. Saking girangnya, Ibu Tin bahkan meluapkan kegembiraannya dengan memeluk Habibie, baru kemudian menjabat tangannya.
Ucapan selamat dan syukur tak henti-henti berkumandang serentak. Semua serasa begitu syahdu, begitu lega, begitu juga optimis. Indonesia memiliki masa depan cerah, batin semua orang. Bila analoginya adalah pertandingan sepak bola, maka Habibie kali ini menjadi man of the match-nya. Semua mata memang tertuju padanya, namun Habibie selalu menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan kerja seluruh tim. Semua detail saling melengkapi hingga membentuk kesempurnaan dan keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan, bukan faktor Habibie seorang saja. Kita bisa memahaminya dengan melihat bagaimana 4 hari sebelumnya ketika Habibie memberikan kesempatan kepada awak media untuk datang ke menara pengontrol guna meninjau proses persiapan uji coba penerbangan. Dengan telaten dan penuh kerendah hatian, satu persatu petugas di menara kontrol tersebut diperkenalkan kepada wartawan, sembari melontarkan pernyataan bahwa semua orang berjasa dalam kesuksesan pembuatan pesawat tersebut. Seolah Habibie hendak menyatakan bahwa takkan bisa diraih kesuksesan besar apapun untuk negara tanpa kerjasama yang apik dan harmonis semua pihak berlandaskan visi yang sama. Pukul 11:10 waktu Indonesia Barat, N250 garing Gatotkaca merebahkan lagi rodanya ke aspal landasan pacu kota Parahyangan yang berudara sejuk. Setelah pamer kegagahan di angkasa raya hingga ketinggian 10.000 kaki lebih, N250 garing Gatotkaca sebagai pesawat komersial adalah pesawat yang ketiga yang menerapkan teknologi terkini kala itu, fly by wire, di mana sebelumnya yang menerapkannya adalah Airbus A300 di Eropa dan Boeing 777 di Amerika Serikat. Keberhasilan uji coba penerbangan ini adalah pembuktian. Iya, pembuktian. Jawaban telak tetapi anggun atas keraguan yang dangkal. Sejatinya negeri ini memiliki potensi yang hanya butuh kesempatan dan waktu untuk melejit. Namun keraguan itu juga tak bisa disalahkan, mengingat negara ini juga pernah punya sejarah bersentuhan dengan teknologi tinggi dalam pembuatan pesawat. Tak salah memang jika banyak yang menyangsingkan apakah seluruh putra-putri negeri yang berada di IPTN mampu menjawab keraguan yang dialamatkan pada proyek hampir mustahil ini. Kala mematangkan persiapan uji coba penerbangan perdana tersebut, Habibie dan seluruh tim di IPTN dilanda kesibukan mahaganda. Terkadang Habibie turun sendiri ke medan kerja hingga langit gelap untuk menemui para perancang dan memastikan semua sudah berjalan sesuai rencana. Rabunya, malam sebelum keesokan harinya N250 garing Gatotkaca menjelajah angkasa Jawa Barat, Habibie masih saja berada di operation room IPTN lantai dasar, memandang tajam nan seksama ruangan besar yang berada di depannya, tempat yang esok pagi Presiden Soeharto akan memberikan pengarahan ke seluruh tim IPTN mengenai terbang perdana N250 garing Gatotkaca. Pagi harinya sebelum Presiden Soeharto datang ke lokasi, ternyata Habibie sudah lebih dahulu datang sekitar pukul 06 waktu Indonesia Barat dan langsung menghubungi para petugas flight test dan beberapa tim insinyur untuk berkumpul. Mereka yang dihubungi tentu saja terkaget. Pertama, mereka masih berada di rumah masing-masing dan baru bersiap menuju lokasi. Kedua, harap-harap cemas bahwa ini bukanlah suatu kabar buruk dan melumpuhkan seluruh kerja keras mereka bertahun-tahun. Ternyata semua keraguan itu tidak benar. Sebaliknya, kelegaan sudah menghampiri mereka sepagi itu. Habibie dengan begitu gesitnya menghadirkan lontaran semangat kepada seluruh kru yang berada di garis depan dalam penerbangan perdana nanti. Ini adalah hari kalian, tak boleh tidak. Hari ini kalian harus sukses, lantang Habibie menyemangati seluruh yang hadir. Berdetik kemudian, gemuruh semangat terluap bersahutan dan membebaskan pesimisme yang sempat menyapa mereka pagi tadi. Ya, hari itu adalah hari emas yang harus dikilaukan secemerlang mungkin untuk mengiringi Indonesia emas yang akan hadir 7 hari lagi, memuncahkan energi nasionalisme ke seluruh rakyat Indonesia, lalu mengalirkan gelora persatuan dan kesatuan.
Sebagaimana jutaan jiwa yang bahagia hari itu, Habibie juga lega. Sejak semula mudanya, bahkan ketika tengah belajar di Aachen, Jerman pun, Habibie telah meniat sucikan bahwa ia akan mengabdikan dirinya untuk kemajuan tanah air. 20 tahun berada di Jerman, ia masih saja ingin pulang suatu hari nanti, memberikan seluruh ilmu dan keahliannya untuk kemajuan Indonesia. Paling heroik tentu saja kala di tengah masa terbaring sakitnya di klinik kampus semasa mahasiswa, ia menulis puisi berjudul Sumpahku yang hingga sekarang masih saja menjadi salah satu dorongan terbesarnya untuk senantiasa mencintai dan mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpahku terlentang, jatuh, perih, kesal, Ibu Pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan janji pusaka dan sakti. Tanah tumpah darahku, makmur dan suci, hancur badan tetap berjalan, jiwa besar dan suci membawa aku padamu. B.J. Habibie. Ditulis ketika Habibie dirawat di rumah sakit Kleinwassertal di dekat perbatasan Jerman Austria pada bulan November 1959. Hari itu, apa yang diyakini dan ditanam Habibie sejak muda hingga sanggup menerbangkan harapan dan impian bangsa Indonesia dalam bentuk pesawat, terbukti mengalirkan inspirasi berwujud aliran semangat, dedikasi, motivasi, kerja keras tak kenal lelah, sikap pantang kalah, persistensi, determinasi, dan sejuta sifat baik lainnya untuk membuat bangsa ini besar. Mencapai titik prestasi seperti sekarang bukanlah dibangun Habibie dalam 1 atau 2 hari, namun sejak dulu sekali ketika kala ia masih seorang bocah ingusan yang siapapun pasti tak menyangka bahwa ia akan menjadi sosok yang bisa memberikan sumbangsih kemajuan sebesar itu. Tatkala bidan kala itu di Parepare tahun 30-an, seorang ibu yang hendak melahirkan dibantu seorang dukun anak yang disebut orang Bugis dengan Sanro. Begitu pula pada hari itu, 25 Juni 1936. Hari itu di mana Habibie yang baru saja lahir dari rahim R.A. Tuti Marini Puspowardoyo juga dibantu prosesnya oleh Italogi Indo nama Sanro di sana. Betapa girangnya Alwi Abdul Jalil Habibie menyambut kelahiran putra keempatnya itu. Lebih girang lagi saat ia membuat gol ketika bermain sepak bola bersama teman-temannya di lapangan semasa mudanya dulu. Bermain sepak bola adalah kegemaran Alwi pada masa belianya. Walau tentu tak ada yang melebihi kegirangan Alwi saat pertama kali bertemu dan berkenalan dengan Tuti yang saat itu masih belajar di Hogere Burger School, lalu menguatkan tali asmara dan menghalalkan hubungan dari 2 pulau berjauhan, Yogyakarta, Sulawesi. Habibie semasa remaja. Semasa belianya Habibie memiliki banyak nama panggilan. Di keluarganya ia dipanggil Rudi, di kalangan teman-temannya ia dipanggil Uding, singkatan dari Baharudin. Pemanggilan dengan cara mengandalkan konsonan seperti itu adalah tradisi orang Bugis. Selain menggemari naik kuda, kegemaran mengagumkan lainnya dari Habibie adalah membaca buku. Hebatnya saking getolnya menggali ilmu dari buku selalu membuat kakaknya Titi Sri Sulaksmi kesulitan mengajak Habibie main di luar. Bahkan bila akhirnya sudah berhasil memujuknya main di luar pun, Habibie selalu ada saja cara untuk kemudian balik lagi ke rumah untuk menenggelamkan diri dalam lautan ilmu dengan membaca buku-buku. Kebiasaan membaca itu tergolong unik dan bahkan bisa dikatakan sangat jarang dipunyai oleh anak-anak seusianya di kampungnya. Godaan alam indah Parepare yang menginspirasi banyak kreasi jenis permainan yang dihasilkan oleh anak-anak belia di sana, serta masa belia yang lekat dengan bermain, sepertinya tak begitu berhasil merayu Habibie untuk jauh-jauh dari buku dan ilmu. Bila sudah melihat buku, begitu laparnya ia hingga dilahap semua ilmunya, habis tak tersisa dengan binar mata tajam yang mengisyaratkan antusiasme dan rasa penasaran akan banyak hal yang khas dirinya. Biasanya seseorang yang memiliki antusiasme yang tinggi
Biasanya seseorang yang memiliki antusiasme yang tinggi pada ilmu akan kita dapati ia begitu teguh dan kukuh dalam mempertahankan prinsip yang ia yakini. Apapun ia kerahkan bila memang apa yang diyakininya benar dan patut untuk diperjuangkan hingga titik darah penghabisan. Begitu juga dengan Habibie. Sebagaimana cerita dari Laheru, teman semasa kuliah di Aachen, teman semasa kuliahnya di Aachen, jangan sekalipun mendebat gagasan Habibie, karena itu sama saja membiarkan diri dihajar dengan argumentasi bertubi-tubi yang sulit untuk ditandingi. Bahkan suatu kali saat Profesor Ebner memberikan kuliah, Habibie pernah mendebatnya hingga seluruh mahasiswa yang berada di ruangan itu keluar satu persatu. Tinggallah mereka berdua dan diskusi masih saja berlangsung dengan serunya. Suara yang enak didengar juga dimiliki Habibie. Semasa belia, ia pernah menyabet piala dalam lomba menyanyi keroncong. Kala itu ia dilatih olah vokal oleh kawannya Titi Subono, kakak perempuannya. Semasa dewasa pun, saat ada acara-acara sekolah maupun di kampus, Habibie kerap kali menjadi salah satu bintangnya. Bahkan beberapa kali dalam acara resmi, Habibie juga didaulat naik ke panggung. Bila sudah begitu, lagu-lagu favoritnya macam Sepasang Mata Bola, Hampir Malam di Jogja, maupun Widuri menjadi senandung yang lancar dan apik mengalun menghibur pengunjung. Habibie melewati masa belianya dengan menyenangkan, walau dipandang aneh oleh teman sebayanya karena lebih banyak berkutat dengan buku dan ilmu. Itulah dunia Habibie. Akan tetapi bukan berarti kegemaran itu menghalanginya untuk berenang, bermain layang-layang, ataupun bermain kelereng. Ia masih sempat melakoninya, hanya tidak seantusias kala ia menekuni buku yang memang tersedia banyak di rumahnya. Sejak belianya, Habibie sudah tahu gelora apa yang menggedor-gedor dalam dirinya. Kemana ia menyalurkan hasrat intelektualnya dan hendak menjadi apa ia kelak. Di sekolah kala guru tengah membincang cita-cita apa yang menjadi gelora para muridnya, dengan begitu tegas dan mantap Habibie melantangkan insinyur. Tatapan mata tajam Habibie yang berbalut semangat ketika mengikrarkan cita-citanya itu tentu menggetarkan hati siapa saja yang melihatnya. Bergelar insinyur adalah sesuatu yang teramat langka di tempat itu. Dokter saja masih bisa dihitung dengan jari. Maka ketika seorang bocah yang sudah gemar membaca buku syarat ilmu, padahal teman sebayanya masih berkutat dengan kelereng, tentu kita sudah bisa menebak perbedaan besar yang akan terjadi pada mereka kelak. Memanglah sesiapa sejak dini telah bersiap menjadi orang besar, di masa besarnya akan banyak kesempatan baginya untuk membuat perubahan besar. Tahun 1947, Alwi dan seluruh keluarganya berpindah ke Makassar. Berkaitan dengan dipromosikannya Alwi menjadi kepala pertanian atau residenti Landbouw Konsultan untuk wilayah Indonesia Timur yang berada di Makassar. Posisi mentereng membuat gaji Alwi sangat cukup untuk hidup layak. Tanah luas, rumah nyaman, dan kuda pacu menjadi haknya untuk bisa dinikmati bersama anak-anaknya. Namun ketentuannya menyapa 3 tahun kemudian. Suatu malam pada September 1950, Alwi mengimami sholat Isya di rumah bersama seluruh keluarga. Saat sujud sedang ditunaikan, dadanya tiba-tiba sesak. Serangan jantung menghampirinya. Sejenak kemudian ia tumbang di atas sajadah yang sudah menemaninya khusyuk beribadah bertahun-tahun itu. Seluruh makmum terkaget. Tuti segera mendekati suaminya berharap sesuatu yang buruk tidak menyergapi lelaki paling dicintainya itu. Sigap Titi Sri Sulaksmi segera berlari mencari bantuan. Air matanya berderai hebat, bersikejaran dengan cepatnya lompat kaki Titi menjejak tanah. Bantuan terdekat akhirnya didapat dari markas Pak Soeharto yang kala itu masih bergelar Letnan Kolonel yang mengomandani Brigade Garuda Mataram dalam masa tugas pemberontakan Andi Aziz. Datanglah Pak Harto bersama seorang dokter. Pemeriksaan segera dilakukan, tetapi hasilnya nihil. Ekspresi keluh dokter ketika menatap Tuti ditangkapnya dengan kesadaran dan kepasrahan. Alwi sudah dipanggil yang kuasa.
Tuti luruh. Segenap anaknya lemas mendengarnya. Kalimat tarjia bersahutan beriring tangis. Walau Tuti tahu suami tercintanya meninggal dengan husnul khotimah dan dalam posisi terbaik, yakni sujud, di posisi di mana seorang hamba dengan Tuhannya begitu intimnya, tetap saja Tuti seperti dihantam gada kepiluan terbesar dalam episode perjalanan hidupnya. Malam itu yang bersekelibatan di pikiran Tuti tak hanya kenang-kenangan riang juga haru bersama suaminya, tetapi juga cara-cara menata hati agar ia tampak tegar. Bila anak-anaknya melihatnya cukup kuat menerima kenyataan itu, mereka akan dengan sendirinya lebih kuat lagi menapaki hari ke depan tanpa kehadiran sang imam keluarga Alwi, ayah mereka tercinta. Tuti menyadar sejak menit itu ia menjadi seorang janda. Anak-anaknya menjadi tanggung jawabnya kini. Dikuatkannya hati, dimantapkannya nurani, dibasuhnya segala kekhawatiran, dilantunkannya yakin-yakin lafal basmalah. Ia tahu Allah bersamanya, maka ia berjanji pada diri sendiri untuk membesarkan anak-anaknya hingga mereka menjadi orang besar. Dan untuk menjadi orang besar, ia harus mengutamakan pendidikan mereka. Ia pun berjanji itu di depan jenazah suaminya. Ba'da tiadanya sang suami di umur Habibie yang baru 14 tahun itu, ibundanya kemudian berinisiatif mengirim Habibie ke Jakarta untuk menempuh pendidikan. Alasan pemindahan tempat belajar Habibie ke Jakarta adalah karena kurangnya jumlah guru di Makassar. Di Jakarta, Habibie tinggal dengan pamannya. Akan tetapi karena kondisi rumah pamannya yang banyak anak, Habibie hanya bisa tidur di ruang tamu. Tak lagi ada kamar tersisa untuknya. Nahasnya tentu saja, bila ada tamu yang datang hingga larut untuk berbincang, menahan kantuk hingga larut, padahal baginya harus bersekolah, tentu harus ia perjuangkan. Tidurnya pun bahkan tidak di sofa, tetapi di tikar yang ia gelar sendiri. Selain karena persoalan itu, udara Jakarta juga jauh lebih panas daripada Makassar. Di samping itu penduduknya juga sangat padat, tak bisa ditahan lagi. Habibie pun mengeluh kepada ibundanya. Memahami dengan hati yang penuh kasih sayang, ibundanya pun menyarankan pindah ke Bandung dan tinggal dengan keluarga Syamsuddin, kepala kantor Tera untuk Indonesia di Bandung, teman baik Alwi Abdul Jalil almarhum sang ayah. Di Bandung, tempat Habibie tinggal, dekat dengan rumah Ainun yang berada di Jalan Rangga Malela nomor 21. Letak sekolah SMP mereka pun berdekatan. Barulah semasa SMA, mereka satu sekolahan dengan Habibie menjadi kakak kelas Ainun. Uniknya, teman-teman dan para guru kerap menjodoh-jodohkan mereka berdua. Sama-sama pintar, rumahnya berdekatan, berada di keluarga yang mengutamakan pendidikan. Jadi anak-anak mereka nantinya juga pasti akan sangat pintar. Begitu olok-olok mereka. Di umur segitu, malu-malu tentu saja menyergap mereka. Apakah timbul cinta betulan? Tak ada yang tahu. Yang ada di benak Habibie dan Ainun yang memang sama-sama pintar dan mencintai belajar, tentu lebih mengutamakan belajar dan menjemput cita-cita yang sudah dicanangkan. Semasa SMA itu pula lah prestasi Habibie tampak sekali kecermalangannya. Hingga nilai 10 kerap didapatkannya ketika mengerjakan pelajaran eksakta. Setelah dirampungkan, Habibie melanjutkan kuliahnya ke Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang sekarang bernama ITB. Namun hanya 6 bulan ia belajar di universitas yang sekarang berlogo Ganesha tersebut, karena ia mendapat izin belajar di Jerman dari Kantor Pendidikan dan Kebudayaan dengan sistem delegasi. Artinya, Mendikbud hanya memberikan kemudahan dan legalitas kepadanya untuk membeli valuta asing sebagai biaya pendidikan selama di Jerman. Itu artinya pula Habibie harus memakai biaya sendiri untuk berangkat ke Jerman dan biaya hidup di sana. Ini semua disebabkan waktu pendaftaran sudah ditutup. Habibie lalu menemui Pak Mukhdas dari Mendikbud karena ia bertemulah Heru yang sudah bersiap ke Jerman atas beasiswa dari Mendikbud, dan ia sangat tertarik untuk ikut belajar ke Jerman. Sewaktu berniat mengutarakan keinginannya belajar ke Jerman dan sudah mendapatkan persetujuan dari pihak Kemendikbud, Habibie tak cukup yakin sebenarnya apakah keinginannya tersebut diloloskan oleh sang ibunda. Mengingat biaya ke sana memerlukan uang yang tak sedikit, namun udara sejuk Bandung cukup untuk ikut membantu meredamkan kegelisahan hari itu, dan hasilnya sungguh tak disangka, sang ibunda meloloskan keinginannya.
Walau harus melepas seluruh tabungan, Tuti mantap dengan pilihannya. Habibie baginya adalah anak yang paling serius belajar di antara saudara-saudaranya yang lain. Bahkan berkali-kali ia memergoki putra bermata tajamnya itu bisa membaca buku di balik pintu dengan khusyuknya. Tak ragu sedikit pun ia memenuhi keinginan Habibie. Seperti ia tak ragu bahwa kelak putranya itu akan menjadi orang besar yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar juga. Tuti menatap hangat putra keempatnya tersebut, memeluknya, memberikan semangat untuk menggapai mimpinya. Habibie hanya bisa terharu. Hangatnya pelukan sang bunda juga mengalirkan butiran air mata yang terasa hangat berderai di kedua pipinya. Mimpi sudah dibulatkan, tekad sudah dicanangkan, bayangan belajar di Jerman sudah bersekelibatan dalam pikiran. Habibie kini mantap menjemput cita-cita. Tiba-tiba hari itu serasa milik berdua saja. Sang ibunda mengalirkan wejangan-wejangan sebagai bekal Habibie mengarungi kehidupan di negeri nan jauh di sana. Pada umur 19 tahun, Habibie berangkat ke Jerman. Setelah berada di negeri asal penemu mesin cetak tersebut, sang ibunda hanya bisa mengirimkan cinta lewat guyuran doa yang dipanjatkannya setiap selesai sholat, memenuhi kewajiban dari yang kuasa. Seolah saja sang ibunda menengadahkan tangan serasa menatap langit sembari melantunkan kata, "Teruslah kejar mimpimu, Rudi, jangan menyerah." Itu saja, tak akan pernah berhenti ku alirkan doa untuk kelancaran setiap usaha yang kau upayakan menggapai cita muliamu. Di Jerman, Habibie belajar di Aachen, Jerman, dengan fasilitas dengan jurusan konstruksi pesawat terbang. Tak seperti teman-teman lainnya yang mendapatkan beasiswa penuh. Habibie adalah salah satu mahasiswa yang memakai paspor hijau, sedangkan kawan lainnya memakai paspor dinas RI. Artinya pula, teman-temannya tersebut mendapatkan uang sekolah, uang buku, juga uang pakaian, sedangkan Habibie tidak. Bila Habibie tidak belajar dengan rajin sehingga lulus tepat waktu, itu artinya sama saja dengan menyiksa diri sendiri dengan keprihatinan keadaan yang lebih lama. Itulah mengapa belajar dengan tekun sekaligus bekerja dengan keras selalu ia upayakan hingga hari baik itu tiba. Penganugerahan gelar diploma engineer S2 pada usia 23 tahun dengan nilai magna cum laude. Setelah lulus, Habibie langsung mendapatkan kerja di Jerman. Lama tidak pulang membuatnya begitu kangen dengan suasana Indonesia. Kesempatan untuk liburan dari tempatnya bekerja selama 3 bulan menghampirinya. Ia gunakan kesempatan tersebut untuk pulang ke Indonesia, bernostalgia lagi dengan keluarga. Keramahan negeri sendiri, juga bersantap kuliner dengan kekayaan racikan rempah yang luar biasa beragam. Kekhasan Indonesia yang memang merindukan siapa saja anak bangsa yang merantau ke negeri orang. Siapa sangka kepulangannya ke Indonesia semasa liburan itu justru mempertemukannya lagi dengan Hasri Ainun Besari, teman masa SMA-nya yang pernah ditaksirnya sekaligus pernah dioloknya dengan sebutan si hitam gula Jawa. Namun pertemuan hari itu di rumah keluarga Muhammad Besari membuat Habibie tercekat. Waktu seolah melambat. Kenang-kenangan masa SMA ketika menaksir diam-diam Ainun bermunculan lagi. Kini Ainun telah dewasa, dengan paras yang lebih cantik, dengan kulit yang tak lagi seperti gula Jawa. Ainun bahkan sudah bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Keberadaan Ainun hari itu di rumahnya, Bandung, adalah karena sakit dan sedang mendapatkan cuti dari tempat kerjanya. Gula Jawa itu telah berubah menjadi gula pasir, dan Habibie tak sanggup menyembunyikan kekagumannya. Tergejolak hatinya dengan lutupan-lutupan asmara yang membuatnya yakin bahwa ia tengah bertemu dengan jodoh yang sudah disiapkan Tuhan untuknya. Seperti itulah cara kerja jodoh, selalu saja memberikan kejutan. Walau semenjak lulus SMA Habibie melanjutkan ke ITB, lalu Jerman, dan Ainun melanjutkan studi ke Universitas Indonesia, toh keduanya kemudian bertemu lagi di Bandung, tempat dulu mereka sama-sama berserius membangun fondasi penggapaian cita-cita dengan sama-sama tekun belajar. 12 Mei 1962, pernikahan pun digelar. Harian Berita Indonesia Jakarta dan koran lokal Bandung merekam momen bahagia yang tergelar meriah di Hotel Preanger Bandung itu. Karena Habibie harus balik ke Jerman
Untuk bekerja dan melanjutkan pendidikan doktoralnya, diusunglah Ainun bersamanya. Dokter muda dan ayu itu pun tanpa ragu mengiyakan ajakan suaminya untuk menemani menapaki episode hidup di negara yang terkenal dengan gerbang Brandenburg-nya itu. Saat masih hidup perseorangan, Habibie merasakan kecukupan. Akan tetapi, saat setelah hadir istri di sisinya, biaya hidup menjadi persoalan juga. Penghasilan Habibie tak cukup untuk berdua. Oleh karena itulah ia harus pandai-pandai mengatur waktu untuk kuliah, kerja, dan juga keluarga. Karena kini Ainun tengah mengandung anak mereka yang setelah lahir diberi nama Ilham Akbar Habibie. Waktu-waktu berlalu, Thorik Kemal Habibie anak kedua pun lahir. Kebutuhan baju, sekolah, dan rumah yang cukup nyaman untuk ditinggali pun perlu diupayakan Habibie. Keluarga kecil ini pun pindah dari Aachen ke Hamburg. Ainun sempat bekerja sebagai dokter lagi setelah Thorik berumur 4 tahun. Akan tetapi tiba-tiba pada umur 6 tahun Thorik sakit keras. Ainun merenung, ia habiskan hari-harinya untuk merawat orang lain, akan tetapi anaknya sendiri sampai terkurai parah seperti itu. Akhirnya ia memutuskan lagi menjadi ibu rumah tangga penuh. Hari-hari dihabiskannya untuk mencurahkan kasih sayang kepada Ilham, Thorik, juga suaminya Habibie yang kini karirnya mulai menanjak. Di Hamburg, Habibie bekerja di MMB, industri pesawat terbang yang terkenal di dunia. Sebelum bekerja di MBB, Habibie juga menapaki karir sebagai kepala Departemen Riset dan Penerbangan Analisa Struktur di AHFP Hamburg GmbH. Tak tanggung-tanggung tugasnya adalah mencari solusi atas permasalahan kestabilan konstruksi bagian belakang dari pesawat Fokker 28. Dasar Habibie yang memiliki otak brilian, permasalahan serumit itu pun bisa dihajarnya dalam waktu 6 bulan saja. Di HFP pula, Habibie harus merancang pesawat baru. Ya, merancangnya secara utuh. Namanya DO-31, pesawat pengangkut bermesin jet pertama yang memiliki kemampuan tinggal landas dan mendarat secara vertikal. Setelah dikembangkan oleh HFP bersama Dornier, rancangan ini ternyata justru dibeli oleh NASA, Badan Penerbangan dan Luar Angkasa Amerika Serikat. Betapa kerennya. Pada tahun 1969, perusahaan pesawat pengangkut sipil dan militer Hamburg HFP milik keluarga Bohm di Hamburg bergabung dengan perusahaan pesawat tempur milik keluarga Messerschmitt di Augsburg, dan perusahaan pesawat helikopter yang senjata milik keluarga Bolsko di Stuttgart bergabung menjadi perusahaan Messerschmitt Bolko Bohm atau MBB. Di sini, jabatan prestisius sebagai kepala divisi metode dan teknologi pada pesawat komersial dan angkut militer diembannya. 4 tahun kemudian, jabatan mentereng sebagai Vice President dan Direktur Pengembangan dan Penerapan Teknologi juga disandangnya. Artinya, Habibie adalah orang pertama Indonesia yang menduduki jabatan kedua tertinggi dalam lingkaran direksi perusahaan Jerman tersebut. Walau begitu, Habibie masih merindukan sekaligus yakin bahwa suatu saat ia akan kembali ke Indonesia dan ikut membangun negeri berlambang Garuda itu terbang lebih tinggi. Sudah sampai halaman 42, nanti kita lanjut lagi.